Lanjut saja, jika teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, silakan untuk ditanyakan, mengingat di sini sudah ada Bapak Ari juga. Selamat sore Bapak Ari. Bisa, ya. Oke, silakan dari teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan. Saya izin bertanya, Pak. Boleh dong. Baik, Pak. Saya mau bertanya pada bagian setelah menyalakan CCU dan kamera, pada yang dicontohkan di video saat menggunakan RGB terdapat error ya, Pak. Karena keadaan yang low light itu di video yang dicontohkan seperti Bapak. Mungkin selain error karena keadaan low light, mungkin apalagi ya Pak biasanya itu yang sering dijumpai. Oke. Dan kalau ada yang lain, itu bagaimana cara mengatasinya jika terjadi error yang selain karena keadaan low light itu Pak. Oke, Terima kasih Pak. sama-sama. Dari saya dulu ya, nanti Pak Ari mungkin kalau ada yang mau ditambahkan. Keadaan low light memang benar menghasilkan sistem untuk mengerjakan sebuah white balance dan black balance, dia tidak akan menangkap karena sekali lagi untuk menetralkan white balance kan untuk menyamakan warna putih sesungguhnya yang ada di lokasi ya dengan warna putih yang ada di kamera. Ketika keadaan low light, ya alhasil sistem itu tidak bisa menangkap si cahaya tersebut. Kemudian yang akan terjadi ketika undernya error yang lain adalah satu, si kabel tersebut tidak bisa atau tidak masuk semua konektor ke dalam inputnya. Contoh, si kabel tersebut sudah terpasang tetapi ternyata ada satu konektor yang bermasalah, itu akan menyebabkan error. Yang kedua, yang sering terjadi adalah lensa di kamera itu kan bisa dicopot, bisa dipasang, bisa diganti dengan lensa-lensa ini ya, yang lain gitu ya. Ketika memang terjadi seperti teman-teman punya kamera DSLR, kalau ada error 01 berarti lensanya bermasalah gitu ya. Nah, itu yang akan terjadi seperti itu. Dia akan mengkode sesuai sama kode masing-masing dari kamera tersebut gitu. Itu yang berikutnya, ketika terintegrasi seperti halnya manusia ya, otak itu terintegrasi sama sistem gitu. Ketika jempol ini kita cubit gitu, pasti si sistem akan membaca, otak kita akan membaca, oh jempol ini akan sakit gitu. Sama halnya dengan sistem broadcasting, ketika ada something yang terjadi di sistem tersebut, itu akan menyebabkan error. Bukan cuma dari kamera ke RCU, tetapi dari kebalikannya, dari RCU ke kamera, dari RCU ke switcher, dari RCU ke VTR, dari VTR ke switcher. Karena gini, kalau ngomongin RCU itu kan inputan diambil dari kamera, beberapa kamera ya. Beberapa kamera. Dia akan menghasilkan output ke video atau mungkin ke monitor-monitor lain. Nah, itu juga bisa mengakibatkan error. Tapi yang sering terjadi adalah satu, low light, pasti itu. Yang kedua, beberapa jaringan seperti tadi, lensa kurang terpasang secara sempurna, terus kabel tidak terpasang secara sempurna, kemudian hal-hal lain seperti ketika kamu switch si servo itu menjadi manual, kemudian itu case-nya adalah bukan error based on error tulisannya, tapi dia adalah ketika si CU itu atau si kamera itu di switch ke manual, alhasil RCU, operator RCU itu tidak akan bisa
mengubah si exposure-nya di RCU. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin dari Pak Ari ada yang mau ditambahkan, Pak Ari, monggo. Halo teman-teman, dengar suara saya? Mas Rangga ini, Mas Dengar, Pak. Fana, Dengar, Pak. Rangga Fana. Dengar, Pak. Iya. Tadi sudah sebagian besar sudah dijelaskan Mas Yusa. Oke, fungsi CCU tadi, karena memang kita harus siaran dengan sistem yang namanya multi kamera, maka peralatan yang ada di studio ini harus kompak. Artinya cara membaca si kamera terhadap situasi, terhadap brightness, ya tadi low light, highlight, tadi itu urusannya adalah masalah brightness-nya, terang gelapnya gambar, karena bagaimanapun kita harus paham televisi berwarna itu harus menerima sinyal terang gelap atau luminan, atau tadi yang namanya low light, highlight dan sebagainya, itu adalah sinyal luminan. Urusannya adalah brightness. Kemudian juga warna, prominan ya, warna. Karena kita siaran dengan yang namanya multi kamera. Nah, bisa teman-teman bayangkan kalau misalnya pada saat set studio kamera akan menyorot, mengambil gambar positioning terhadap objek yang sama, kondisi lighting yang sama, karena terjadi pada saat itu juga. Kemudian objeknya memakai atau talentnya memakai warna baju yang sama, ya. Jadi akan sangat aneh kalau kita men-switch kamera dari kamera 1, 2, 3, terus terjadi misalnya yang satu under misalnya. Karena kita tahu misalnya kalau warna biru yang dipakai oleh talent tadi dengan lighting yang brightness yang terang dengan brightness yang gelap, tentu birunya akan berbeda. Walaupun kondisinya sama, ya, birunya tidak berubah, tapi yang berubah adalah lightingnya. Nah, maka untuk kita bisa memindahkan gambar dari kamera 1, 2, 3 dan seterusnya, mungkin ada 6 kamera tergantung dari kebutuhan. Ini harus kita jaga perpindahan switch antara satu kamera dengan kamera yang lain agar tidak terjadi jumping. Tadi termasuk kalau low light tadi adalah kondisi yang jumping baik jumping brightness-nya maupun jumping masalah warna, karena warna tadi sudah saya gambarkan secara garis besar. Kalau lightingnya saya naikkan, artinya brightness-nya saya naikkan, artinya si kameramen menaikkan, membuka dan menutup irisnya, tentu warnanya juga akan berbeda. Maka kita jaga nanti teman-teman, kalau sudah semester atas, kita paham, kita jaga kualitasnya agar 1 volt peak to peak misalnya, itu brightness-nya harus sama, ya. Makanya kalau pertama kali kamera harus kita cek dulu, misalnya di kamera tadi ada outputan bars atau posisi 2 ya, bars. Itu berarti kita ngirim color bar, kemudian ada posisi kamera. Pada saat pertama kita akan checking, setiap kamera akan kita cek waras atau tidak dia. Maka saya suruh mengirimkan bars, color bar. Color bar tadi akan bisa kita amati, si kamera tadi akan melihat warna. Ini seperti mata manusia. Dia itu buta warna atau tidak. Artinya buta warna total atau buta warna sebagian, kan? Sebagian misalnya untuk beberapa warna. Nah, ini tidak boleh. Maka kamera mengirimkan signal color bar. Kemudian kita amati di peralatan yang namanya waveform ataupun vector scope. Ya, waveform untuk mengamati brightness tadi agar tidak cacat tadi, ya, kita paskan pada parameter yang sudah disepakati bersama, misalnya 1 volt. Kalau 1 volt semuanya juga 1 volt, agar nanti kalau kita
switch tidak akan terjadi jumping tadi ya. Kalau kemudian ternyata ada satu kamera yang tidak mampu untuk mendefinisikan warna ya, misalnya entah itu total, entah itu sebagian. Nah, di sanalah kita harus segera mengganti kamera tadi, karena kamera itu nanti kalau kita paksakan di kamera nanti akan mendefinisikan warna cacat ya, maka kita ganti dengan yang waras. Nah, setelah semuanya parameternya sudah berjalan, kamera 6 kamera misalnya sudah waras semuanya, ketika kita cek pakai color bar, baru kemudian kamera akan saya switch ke output, artinya posisi kamera siap untuk ngambil gambar. Nah, barulah pada saat itu kita akan melakukan yang namanya proses white balance dan black balance, agar si kamera tadi mampu mendefinisikan lighting ya, kondisi lighting pada saat itu, pada saat settingan saat itu. Artinya white balance kertas putih yang akan dilihat oleh tiap-tiap kamera dengan kondisi lighting yang sama, maka nantinya akan terjadi white balance-nya normal. Dijamin nanti tidak akan terjadi jumping brightness maupun jumping warna tadi. Begitu secara singkatnya teman-teman semuanya. Monggo Mas Yusa. Oh iya Pak, oke. Gimana Mas Angga? Baik, Rangga? Pak. Sudah sangat jelas ya, Pak. Oke. Mungkin kamu juga masih mengawang-awang tuh. Iya, Nanya apa, itu gimana caranya gitu. iya, Pak. Kadang teman-teman tuh yang megang di RCU, dia itu sekaligus TD, biasanya itu. Tapi kalau di TV swasta, itu RCU sudah ada sendiri. Jadi gini, RCU itu, sebelumnya ada yang mau tanya lagi nggak? Oh, mungkin biar dikelarin dulu aja Pak, ntar baru masuk ke pertanyaan berikutnya. Dilanjut dulu aja Pak. Iya. Kalian pada tahu atau paham nggak ketika kalian menonton, sorry itu sih, maksudnya aku bukan bawa-bawa kantor lama ya, ngelihat net sama TV One. Dari segi, bukan segi ini ya, bukan segi kualitas tayangannya, tapi dari segi warna. Kalau kalian melihat warna TV One cenderung ke arah dia saturasi tinggi. Kompas TV One lebih ke merah kalau TV One. Nah, net dia lebih ke soft tone. Ya, mostly bukan soft tone yang apa ya, candle atau mungkin soft gitu enggak ya. Tapi dia udah ada warnanya, cuma memang dari segi kontras dia tidak terlalu tinggi. Nah, itu siapa yang bikin gitu ya? Kalau pertanyaannya, siapa yang meng-create ini? Apa asal-asalannya? Jadi gini, ketika teman-teman besok mencapai di semester 7, kalian ada namanya simulasi. Nah, di simulasi itu kalian akan mendapatkan kebebasan untuk membuat sebuah stasiun televisi. Stasiun televisi itu di dalamnya apa aja tuh? Ya logo, ya visi misi dan lain sebagainya. Nah, termasuk masalah warna. Ketika karakter TV itu sudah mulai bangkit di net tuh warnanya lebih ke blue sky atau blue sea, lebih ke soft tone, kontrasnya turun. Apakah itu langsung terjadi kayak gitu? Tidak. Bahkan sebelum saya masuk pun itu sudah dibikin sama senior-senior saya, masuk saya disempurnakan lagi sampainya mendapatkan ketika saya syuting gitu ya, pakai kamera 5D atau A7S gitu ya. Yang terjadi adalah saturasi turun 2, kontras turun 3 atau 2, sharpness turun 1 gitu. Untuk color kita main di warna-warna yang tidak terlalu reddish dan bluish. Lebih ke condong ke arah bluish, bukan ke reddish. Jadi kalau mau main di tungsten, dia tidak main di angka 6000 gitu, tidak, tapi dimain di 52, 54 gitu.
Nah, itu teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Anak-anak RCU itu yang harus berpotensi dan harus menghasilkan warna yang seperti itu gitu. Bukan berarti terus hanya copy paste gitu ya. Save terus besok dikopas, besok ya. Itu memang bisa seperti itu, cuma ketika kamu melakukan sebuah pembuatan program, otomatis kalian harus mereset dan mempreset itu sendiri seperti itu. Jadi biasanya teman-teman yang bekerja atau duduk di situ itu adalah teman-teman dari technical director, technical support, sama satu lagi biasanya teman-teman editor yang seneng di masalah warna seperti itu. Satu harus jeli, bukan berarti satu harus selesai adjustment terus sudah selesai gitu, enggak. Bahkan ketika direktur minta, oke kamera 2 standby. Nah, standby itu kamera 2 harus kamu adjustment tuh, RCU itu seperti itu. Gitu Mas Serangga dan teman-teman. Baik, Pak. Ada lagi? Permisi, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Boleh, langsung aja. Izin bertanya, Pak, untuk apa pada lensa kamera yang bagian filter itu kan terdapat plus 1/8 ND dan plus 1/64 ND. Fungsi itu sendiri apa ya, Pak? Oke. Kalau Mas Nathanael ya, kamu sekarang ada ring light gak di depanmu? Nggak punya ring light, Pak. Ada matahari? Kamu pernah melihat matahari terus kamu lagi naik motor tuh, naik mobil gitu, depannya ada matahari gitu, terus silau. Yang kamu lakukan kalau kamu punya kacamata ribbon atau kacamata hitam, kamu akan masukin kacamata hitam gitu, yang sehingga pupil mata kamu tidak mengecil. Nah, yang dilakukan sama filter lensa itu sama dengan teman-teman punya filter yang di depan lensa. Gunanya apa? Gunanya mereduce cahaya yang masuk. Agar apa? Agar kalian belajar segitiga exposure nggak? Belajar dong. Belajar ya, Shutter, Pak. iris, ISO atau gain gitu. Ketika tidak ada filter 1/8, itu teman-teman harus bukaannya kecil gitu ya. Tapi ketika kamu dikasih filter, kamu bisa bukanya besar. Nah, itu bermain logika. Itu ada di teori. Itu ada di teori dan itu ada di praktek juga. Secara overall, 1/8 dan 1/64 adalah 1/8 itu satu kacamata ribbon. Ya, satu kacamata ribbon. 1/64 itu udah double kacamata ribbonnya. Jadi hitamnya udah double. Jadi dia mereduce-nya lebih banyak gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi ketika kamera itu kamu arahin nih pakai 70-200 gitu ya. Arahin ke matahari itu. Terus kamu pakai 1/8 doang nih, masukin filter 1/8. Otomatis ISO-nya bisa 100, iris-nya bisa 11, terus shutternya bisa 1/4000 gitu. Nah, ketika pakai 1/64, yang terjadi adalah bukanya semakin besar. Contoh iris-nya di 5,6, terus ISO-nya bisa di 100, terus shutternya bisa di angka 1/2000 gitu. Which is secara motion itu bisa menghindari efek motion yang terlalu besar. Ya permainan segitiga exposure ditambah dengan filter seperti itu. Nah, ada terkhusus ketika kamu melihat tadi filter yang ada di kamera. Ada 1/8 ND, ada 1/4 ND. Ada apa aja tadi Mas Natal? Coba. Ada 3200K, ada Oke, 3200K tidak ada 5000K. filternya toh? Nah, itu artinya clear. Jadi gini, ada 3200, ada 5600 ya, bener? Iya, Pak. Oke. Iya. Ketika kapan Mas 3200 dan kapan tuh Mas 5600? Itu sama dengan weight balance. Ketika yang terjadi di
studio kamu lagi setup, warnanya adalah tungsten. Tungsten tahu nggak tungsten? Tungsten tuh orange ya, keorangean gitu. Kamu tahu Kelvinnya tungsten berapa? Mainnya di angka berapa? Belum tahu ya? Kurang tahu, Pak. Oke. Jadi gini, PR buat Natal dan teman-teman semua. Kalian udah punya kamera DSLR atau mirrorless? Ada yang punya? Belum. Belum punya, Pak. Belum punya sama sekali? Ada yang sudah punya? Ada, Pak. Oke. Iya, Pak. Kalau ada yang sudah punya, sekarang kamu set kamera itu di angka 3200, fotolah itu kamera keluar. Yang terjadi apa? Bluish atau reddish. Begitu juga sebaliknya, nanti ketika kamu ada lilin atau lampu di jalan, terus kamu set itu pakai filter di 5600. Yang terjadi apa? Itu tolong kamu foto. Nah, yang terjadi seperti itu, kamu aplikasikan di studio. Secara basic adalah ketika kamu men-set lighting di studio itu dengan warna tungsten, kamu kasih filter di 5600 contohnya gitu ya. Yang terjadi apa? Warnanya sudah benar atau belum gitu. Atau di 3200. Jadi menetralkan warna yang sesungguhnya yang di situ. Ketika warna itu tungsten, di set di filter di 5600 clear, yang terjadi adalah reddish. Lebih kemerah-merahan. Nanti akan di-adjust di RCU. Jadi secara sistem seperti itu. RCU akan mengkode saya teman-teman kameramen. Oke, teman-teman kameramen semua switch filter di 5600 Kelvin ND clear. Oke, set semua. Jadi sebisa mungkin itu settingannya sama, kemudian di adjustment di RCU seperti itu. Nah, ada beberapa kamera yang sudah terintegrate sama filter star. Jadi ketika kamera itu ditembakkan ke atas cahaya, dia akan menyebabkan star efeknya atau bintang seperti itu. Itu teman-teman Natal dan lain-lain. Kalau Pak Ali ada mau nambahkan silahkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau tidak ada tambahan, saya akan menambahkan sedikit tentang kameramen atau kamera operator yang ada di kamera studio 2 atau di studio lain-lain. Ini ya teman-teman. Yang kalian lakukan ketika ada job desk sebagai seorang kameramen. Apa yang harus kalian lakukan gitu? 1. Kalian menginstal alat, kalian dismantle atau uninstall alat setelah selesai melakukan. Setelah kalian install, kalian operasiin. Operator. Tidak hanya menunggu perintah dari director, tapi kalian harus antusias atau punya keinginan kuat untuk ngambil gambar seperti itu. Secara sistematis, Studio 2 ini terintegrate sama namanya intercom. Dan kamera itu bisa melihat kamera yang sedang on di mana dengan menekan tombol return gitu. Nah, yang dilakukan oleh seorang kameramen yaitu mengatur komposisi, mengambil alih untuk kreativitas, serta inisiatif tinggi untuk mengambil sebuah adegan atau drama atau gambar. Tapi case-nya adalah semua harus based on director seperti itu. Loh Mas, berarti kameramen tidak mengatur exposure dong? Enggak, sama sekali. Case-nya adalah seperti itu. Ketika semua kameramen operator di kamera studio, semua switch to auto, semua yang akan mengoperasiin adalah si teman-teman dari RCU, seperti itu. Paham teman-teman? Tetapi case-nya adalah ketika nanti kalian bertemu dengan saya dan Pak Ari dan teman-teman dosen yang lain, setiap orang persen to persen harus bisa nginstal dan
dismantle alat. Terlebih kenapa? Ketika teman-teman ini nanti terjadi troubleshooting, yang dilakukan adalah kalian harus bisa menguasai troubleshooting tersendiri. Tidak perlu untuk memanggil teman-teman dari technical support seperti itu. Mungkin instruksi dari saya buat teman-teman memahami sedikit banyak tentang kamera operator dan kamera studio 2. Dari saya itu kalau ada yang ditambahkan dari Pak Ari dan teman-teman yang akan mau ditanyakan, silakan. Ya cukup Mas. Monggo, Pak. Ya cukup, monggo teman-teman kalau ada yang perlu diketahui lagi. Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Ya, jadi yang di video tadi kan ada penjelasan tentang monitor yang di kamera ya, Pak. Di situ ada tombol picking sama tali. Itu fungsinya apa ya, Pak? Picking dan tali itu. Yang di monitor kamera. Yang di monitor kamera ada tulis sama apa? Picking. Picking. Iya. Sebenarnya picking itu sama dengan teman-teman menggunakan kamera yang kalian punya kayak DSLR dan mirrorless. Picking itu akan melihat gambar yang kan kalau ngomongin diafragma, ngomongin iris itu kan semakin bukanya besar, itu kan semakin depth of field-nya besar dan fokusnya kan satu titik ya, satu line ya. Kadang mata orang itu tidak sama dengan mataku sama mata kamu sudah tidak sama gitu untuk melihat setajam apa sih kamu bisa melihat fokus atau tidak gitu. Nah, picking itu salah satu cara untuk membantu, hanya membantu ya. Tapi jangan jadikan picking itu sebagai patokan itu fokus dan tidaknya. Itu hanya membantu teman-teman melihat yang fokus yang mana. Semakin tinggi picking, dia akan bukan mereduce ya. Semakin tinggi picking itu akan pelebaran picking itu semakin besar gitu. Jika bukaannya itu dikecil, dia akan satu line. Tapi kalau pickingnya besar, bukannya dia akan banyak line gitu. Terus kemudian yang namanya toli, ketika ada 3 kamera gitu, nyala toli itu lampu yang ada di depan, toli lamp. Toli lamp itu penanda kamera yang sedang on. Gitu. Jadi kalau seandainya kamera 1 on, dia tolinya akan nyala. Kamera 2 on, tolinya akan nyala di nomor 2 gitu. Gitu, Mas. Itu buat penanda sebenarnya artis akan cenderung ngelihat ke kamera mana, yang sedang on mana gitu-gitu. Berarti Itu yang on off di monitor itu yang tali untuk mengaktifkan tali lem itu ya, Pak? on off iya, betul. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya. Boleh. Jadi kan di video tadi ada yang macam-macam lensa tuh, Pak. Terus di akhir kalau nggak salah ada lensa back focus. Nah itu perbedaan back focus sama fokus itu apa ya, Pak? Soalnya kayak masih asing banget sama namanya. Oke. Back focus. Di lensa broadcast ya, ada namanya sistem back focus. Jadi gini, ketika kamera itu di posisi still, terus ada objek still di depannya kamera dan lensa, kalian main zoom in mentok ke arah objek, terus kalian focusing. Ketika kamu zoom out, dia harus fokus. Tapi kalau tidak fokus, itu akan terjadi trouble, namanya adalah back focus. Nah, yang harus kalian lakukan adalah ketika back focus, sebenarnya ini masuk ke praktek ya, praktek ke kita langsung ya. Karena ini
by lisan saja, jadi mohon dimaklum teman-teman kalau seandainya memang diskusi yang untuk back focus ini harus kita ulang lagi ketika besok di studio. Jadi ketika yang terjadi adalah back focus, di lensa itu ada baut atau skrup atau pengait dibuka dulu, terus kemudian kalian zoom in mentok, terus focusing, zoom out pelan-pelan, cari di titik di mana dia tidak fokus. Kemudian untuk merubahnya, tekan yang tulisan back focus tersebut, kemudian kalian putar sesuai arah jarum jam, di mana letak itu focusing. Ketika focusing, dilepas si lock tersebut, terus kalian zoom out lagi pelan-pelan. Ketika masih ada terjadi yang back focus, stop di situ, jangan di zoom out lagi, kemudian diputar lagi, kemudian cari titik fokus, kemudian ketika zoom out sudah maksimal dan dia fokus, baru lock itu kamu putar atau kamu kunci. Disitulah cara untuk merubah back focus. Sebenarnya itu susah karena kita tidak lakukan di studio. Jadi PR saya adalah teman-teman ketika bertemu dengan saya, kalian tanyakan tentang ini, karena ini hal yang akan terjadi ketika sering terjadi ketika kamera sudah mungkin terlalu panas dan terlalu old juga, atau mungkin bisa terjadi kegesekan di tangan dan lensa. Seperti itu, Mas. Oh, baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Kamera yang seperti itu apakah bisa dipakai untuk outdoor, Pak? Bisa dong. Oh. Terus apa yang perlu diganti atau disiapin kalau kamera seperti itu untuk di outdoor? Oke, outdoornya seperti apa? Saya nanya. Outdoornya, wah kurang tahu, Pak. Maksud kamu outdoor yang seperti apa tuh? Hanya berapa 2 meter dari studio, atau Monas, atau mungkin di lapangan bola, atau gimana? Yang pakai off event gitu, Pak. Apakah bisa Kita nggak tahu. Jadi gini, bentar aku ngisi air dulu. Jadi gini teman-teman, ketika yang tadi kamu tanyakan, Pak sebenarnya bisa nggak sih kamera ini dibawa keluar, bla bla bla, terus kamu sudah men-trigger, saya arahkan pertanyaan itu untuk kamu jawab menggunakan apa, alatnya apa, tambahnya apa. Wait. Ketika kamu sudah men-trigger bahwa itu loh Pak pakai SNG atau OB-Fan atau OB-Track gitu, alat itu bisa keluar, kamera itu bisa keluar, asal ada sistem pendukung lain yang dibawa keluar juga gitu. Makanya saya tadi bilang, keluarmu kemana? Kalau hanya keluar di 2 meter setelah studio, ya kamera itu bawa keluar aja, sistemnya masih di situ gitu. Tapi kalau sudah mau ke Bali, ke GBK, ke mana ya, ke Akmil atau kemana, mana, dan di situ harus bangun sistem. Salah satu cara adalah kita membangun sistem, atau kalau yang punya duit ya kamu bawa OB-Track gitu atau OB-Fan gitu, Mas. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Saya Pak izin bertanya Pak. Boleh. Untuk tadi kan kamera yang pertama kan terhubung ke kamera control unit ya Pak. Terus dari kamera control unit kan terhubung lagi ke VDA. Kepanjangan dari VDA itu sendiri apa ya Pak? Dan fungsinya apa? VDA itu Video Distributor Amplifier. Alat untuk membagi sinyal input ke beberapa output. Contoh yang tadi saya bilang, kamu bilang itu dari kamera masuk ke CCU, CCU masuk ke VDA, VDA disebar ke banyak tuh, satu ke RCU, satu ke monitor, satu ke VTR, satu ke apa gitu. Membagi, intinya adalah membagi. Begitu.
Simpel toh. Berarti membagi untuk outputnya atau gimana Pak? Gimana? Untuk membagi outputnya atau gimana Pak? Kan gini, coba kamu jelaskan tadi ada kamera masuk ke VCU kan gitu ya. Halo? Iya, Tuh, dari VCU masuk ke VDA. Ya kan? VDA. Dari VDA keluar kemana? Ke beberapa apa namanya yang tadi Nah, ya cabang mana? itu berarti yang dihasilkan dari kamera masuk ke VDA, VDA disebar. Kayak kamu punya tangan nih. Kamera itu di siku kamu. Terus ke atas sebelum masuk ke jari dia ada VDA dulu. Pas urat nadi itu ada VDA, tulisannya VDA. Habis itu disebar. Gitu sistemnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Saya Pak nanya satu lagi Pak. Boleh. Tadi di bagian kamera ada itu selektor white balance, itu fungsinya apa ya Pak? Di kamera ada Selektor white balance. selektor bad balance. Selektor White bad balance. balance. Ya, Ya. selektor bad balance di situ ketika memang kamera itu menggunakan SU tapi RCU-nya itu bermasalah trouble, itu kamera bisa berdiri sendiri, terus ditekan selektor white balance, tekan klik white balance, dia akan secara sistem dia akan membuat balance sendiri di kamera tersebut. Gitu. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Saya mau bertanya Pak ya. Boleh. Saya mau tanya perbedaannya white balance sama black balance itu apa ya Pak? Kan kalau di white balance kan ada tungsten, cloudy dan lain-lain itu kan. Kalau black balance itu kayak gimana? Kalau black balance. Halo? Iya, kayak black balance. Oke. Sebenarnya ini ranahnya Pak Ari ya. Ada mau ngomongin luminan sama Pak Ari masih tergabung nggak? Halo Pak Ari. Halo Bapak Ari. Halo. Oke, Ada yang menanyakan tentang black balance Pak itu sama white balance. Oke, secara dulu. Oke, secara global dulu kita melakukan yang namanya white balance dan black balance. Karena di dalam tadi sudah saya singgung yang namanya luminance tadi, masalahnya adalah terang gelap, ya, brightness tadi. Kedua, hitam benar-benar hitam, karena hitam tadi akan bergradasi dari hitam, abu-abu, ya, sampai kemudian putih. Nah, kalau kamera ini harus mampu mendefinisikan hitam itu benar-benar hitam. Maka nanti kalau di alat ukur nanti terletak di dalam ukurannya, di RGB juga nanti ada yang namanya pedestal. Karena belum tentu si kamera ini akan benar-benar mampu untuk mendefinisikan warna hitam. Maka nanti akan kita atur, kita sesuaikan, kita paskan dengan yang namanya pedestal tadi. Nah, kalau yang white balance tadi itu adalah masalah warna putih atau warna paling terang, ya, nantinya akan digolongkan ke warna yang paling terang. Jadi nanti kalau warna putih itu mendefinisikan warna-warna yang ada di warna primer, red, green, blue, ya, red, green, blue tadi, RGB tadi itu kawasannya adalah kawasan white balance. Karena kita tahu nanti kalau
posisi kalau sudah belajar tentang warna, kamera harus mampu mendefinisikan semua warna. Nah, semua warna tadi bisa dibentuk dengan campuran red, green, blue dengan persentase tertentu. Ya. Jadi kalau misalnya 30 11% blue itu kalau kita campur akan menjadi putih total. Nah, kemudian kenapa kok harus pakai balance? Ini mendefinisikan yang sekunder. Di situ nanti teman-teman bisa melihat di color bar itu warnanya tidak hanya RGB, tapi nanti ada yang namanya yellow, cyan, dan magenta. Ya akan jadi hitam total. Nah, maka kenapa kami balance dan black balance ini memang agak mirip, tapi besok kalau sudah mendapatkan teori tentang color tanpa itu terdiri dari 6 warna, ya 6 warna. Tadi ada RGB, kemudian ada yellow, cyan, dan magenta tadi untuk mendefinisikan tadi dua hal tadi, black balance dan white balance. Yang satu mendefinisikan hitam total, yang satu mendefinisikan putih total. Itu Mas siapa tadi yang menanyakan? Mas Muhammad Miftawi atau siapa? Mas Ade, Pak. Ya, saya. Ade Lukman, Pak. Mas Ade. Gimana Mas Ade? Sudah bisa diterima? Bisa berarti kayak kontras gitu ya, Pak ya? Kalau black balance itu. Iya, betul. Kayak kontras memang. Untuk mendefinisikan kontrasnya. Ya, kalau yang hitam biar hitam, kalau yang putih ini karena harus mendefinisikan semua warna. Nah, semua warna tadi sebetulnya bisa kita definisikan dengan RGB dan kemudian kita untuk warna sekundernya tadi ya, yellow, magenta, dan cyan tadi. Mas Lokman, Mas Ade Lokman. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Iya, monggo Mas Yusa. Ya, silakan. Ya, ada lagi teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Kelihatannya sudah cukup itu Mas. Mungkin Pak. Oke. Saya sudah ngirimkan link di Google Classroom. Silakan teman-teman untuk upload laporannya di Google Classroom maksimal di hari ini di jam 23.59. Kalian pada nunggu-nunggu waktunya, kalau bisa silahkan langsung saja. Ada beberapa catatan yang harus teman-teman kerjakan, seperti fontnya seperti apa, spasinya seperti apa, size-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk upload 3 screenshot minimal ya, untuk kalian sertakan di laporan tersebut. Mungkin dari saya itu, dari Pak ada tambahan lagi? Cukup Bapak Ari? Cukup Mas Yusa, ini saya baru screenshot ya. Sudah cukup saya kira. Oke. Siap. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya senang untuk kelas di sore hari ini dan pagi hari tadi. Aku harap teman-teman bisa banyak pertanyaan lagi ketika bertemu di studio atau di kelas manapun dengan saya dan Pak Ari dan dosen lain. Teruslah berkarya. Jangan patah semangat. Saya tunggu karya kalian di media sosial. Oke, see you. Thank you very much. Thank you Pak Ari.
Sampai jumpa Iya, lagi. sampai sini Mas bisa. Iya, Selamat terima malam. kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Yo.